Usiamu 24 tahun. Hari itu kamu memutuskan ikut camping bareng 3 temanmu di sebuah bukit di kawasan hutan lereng gunung. Sebut saja inisial D, Jawa Tengah. Awalnya hanya niat santai, bikin konten. Dan malam-malam nyalain api unggun sambil cerita-cerita horor. Tapi semuanya berubah waktu kamu iseng bilang begini. Besok pagi kita lomba ya. Siapa yang bisa nemuin mata air duluan tanpa pakai map loh. 3 temanmu setuju dan esok paginya kalian berpisah masuk ke arah hutan yang berbeda. Masalahnya cuma kamu yang benar-benar nekat, tapi bawa bekal tanpa air. Cuma pegang senter kecil dan HP dengan baterai 28%. Awalnya kamu pede, tapi 2 jam masuk ke hutan, kamu mulai panik. Jalan setapak makin gelap, sinyal hilang total, dan kamu sadar kamu tersesat. Suaranya hening, bahkan jangkrik pun gak bersuara. Perutmu lapar, tenggorokanmu kering, dan senter di tanganmu mulai redup. Gila ini, beneran nyasar. Kamu duduk di bawah pohon, nafas ngos-ngosan. Tiba-tiba kamu dengar suara gemericik. Ces. Kamu langsung bangkit. Itu suara air. Kamu yakin banget. Kamu mulai jalan pelan-pelan ke arah suara itu. Langkahmu makin cepat. Dan benar, kamu menemukan sungai. Airnya bening, dingin, mengalir pelan. Kamu jongkok, ingin cepat-cepat minum. Tapi kamu berhenti. Bukan karena ada hewan, tapi karena kamu mencium sesuatu. Ya, bau amis. Bau besi, bau darah. Kamu mencelupkan tanganmu, airnya dingin. Tapi saat kamu angkat tanganmu, ada warna merah tipis mengalir di sela jari. Hah? Apaan ini? Luka. Tapi gak sakit. Dan tanganmu gak terluka. Kamu pandang lagi ke sungai. Dan saat itulah kamu melihat sesuatu bergerak di dalam air. Bukan air, bukan ranting, tapi wajah manusia dengan mata yang terbuka lebar. Kamu mundur, jantungmu berdetak cepat. Apa ini barusan ya? Kamu menyalakan senter ke arah sungai kosong. Tidak ada apa-apa, tapi airnya sekarang keruh dan bau darahnya makin tajam. Kamu mau lari, tapi di belakangmu ada suara. Kalau kamu haus, minumlah. Suara itu berat, tapi seperti dari dalam kepalamu, kamu menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi sungai itu sekarang berubah. Airnya menghitam, dan di tengahnya ada batu besar. Di atas batu itu ada sesajen, bunga melati, kopi hitam, dan segelas air bening. Kalau kamu minum, kamu bisa keluar dari sini. Tapi kamu harus ganti tempatku. Bayu terdiam, kakinya gemetar, mulutnya kering, tapi ada rasa dingin menjalar di punggungnya. Dia tahu ini bukan tempat biasa. Ini bukan sekedar sungai. Tapi kalau dia gak minum, mungkin dia mati di sini. Dan kalau dia minum, bagaimana? Bayu berdiri mematung. Angin di sekitar sungai tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang tadi berdesir mendadak diam seperti waktu membeku. Bayu mendekati batu besar di tengah sungai itu. Kaki-kakinya menginjak air sungai yang makin dingin dan gelap warnanya. Di atas batu itu ada sesajen bunga melati, secangkir kopi, dan segelas air putih yang bening seperti kristal. Tangan Bayu gemetar saat mengangkat gelas itu. Air di dalamnya beriak perlahan. Tapi saat gelas itu hampir menyentuh bibirnya, "Tunggu." Bayu berhenti. Ada suara dari balik pepohonan. "Jangan minum. Itu bukan air biasa." Suara perempuan, lembut. Tapi Bayu tidak bisa melihat siapa pemilik suara itu. "Siapa kamu?" "Aku yang pernah meminumnya dan tidak bisa pulang." Bayu memutar badan mencari dan akhirnya dari balik pohon muncul seorang perempuan muda berpakaian lusuh,
rambut panjang, kotor, menutup sebagian wajahnya. Matanya sayu pucat, tapi yang paling membuat Bayu kaget adalah ia tidak menginjak tanah, kakinya menggantung sedikit di atas permukaan. Kamu tersesat ya? Tapi itu air gaib, bukan menyelamatkan, justru mengikat. Bayu menurunkan gelas itu perlahan, nafasnya memburu. Kalau gak minum, aku mati. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. Mending mati manusia daripada hidup bukan manusia lagi. Tiba-tiba dari dalam sungai muncul gelembung-gelembung besar. Airnya mendidih seperti ada sesuatu yang mau keluar. Sudah terlambat. Perempuan itu hilang, menguap seperti kabut. Dan dari tengah sungai muncul sesosok bayangan tinggi besar dengan tubuh seperti terbuat dari lumpur hitam, bermata merah, dan tangan panjang mencengkram batu tempat sesajen itu. Sosok itu bicara tanpa buka mulut. Minum atau aku minum kamu. Bayu menjatuhkan gelas. Airnya langsung terserap ke tanah. Dia berbalik, berlari semampunya ke dalam hutan. Senter di tangannya mati total. Langit berubah gelap seperti malam padahal masih terang. Bayu lari terus, menabrak semak, melewati akar, kakinya luka dan berdarah. Tapi suara dari belakang terus mengikuti. Kamu haus. Kamu milikku sekarang. Dan dari arah depan, tiba-tiba muncul cahaya kecil. Bayu mengejar cahaya itu, berharap itu cahaya dari jalan keluar, atau dari tim SAR, atau siapapun itu. Tapi saat dia kembali mencapai cahaya itu, Bayu justru berdiri di depan sungai yang sama, dengan batu sesajen dan dirinya sendiri sedang duduk di atas batu itu menatap ke arah dia. Bayu mulai kehilangan kesadaran. Waktu terasa kabur. Dia tidak tahu mana yang nyata, mana yang ilusi. Dan sebelum tubuhnya ambur ke tanah, terdengar satu kalimat pelan dari sosok Bayu lain yang duduk di atas batu. Kalau kamu ingin pulang, kamu harus ganti tempatku. Bayu berdiri terpaku, nafasnya memburu, dada sesak. Di hadapannya, sosok yang persis seperti dirinya, berpakaian sama, luka di kaki sama, bahkan ekspresi wajahnya pun identik. Sosok itu tersenyum, tapi semuanya dingin, seperti bukan senyuman manusia. Tenang, kamu hanya butuh istirahat di sini selamanya. Bayu mundur. Tenang, kamu hanya butuh istirahat di sini selamanya. Bayu mundur, kakinya terantuk batu. Sosok dirinya itu bangkit, melompat turun dari batu, dan mulai berjalan ke arahnya dengan kaki yang tidak menyentuh tanah. Aku dulu juga panik, seperti kamu. Tapi akhirnya, aku diterima di sini. Bayu berbalik lari, tapi pohon-pohon berubah jadi rapat, berduri, dan berlumur darah. Dia terus berlari, menabrak semak, tangan berdarah. Tapi suara langkah dirinya sendiri terus mengikutinya, tanpa suara, tapi makin dekat. Tiba-tiba Bayu terjatuh, dan saat dia mendongak, dia berada di tengah lingkaran sesajen, melati, bunga kamboja, dan tepat di tengahnya ada gelas air putih yang sama persis tadi, tapi kali ini airnya mendidih sendiri. Minum, atau kamu di sini selamanya. Suara itu kini datang dari segala arah, seperti gema, seperti puluhan orang bicara sekaligus. Bayu menutup telinga, tapi suara itu menembus masuk. Kepalanya terasa berat, matanya mulai gelap. Lalu dari kejauhan ada cahaya merah terang, bukan dari senter, tapi seperti nyala api. Bayu berusaha berdiri, mata kanan dan kirinya kini berdarah, tapi dia tahu dia harus pilih sekarang. Minum air itu dan hilang sebagai manusia, atau lari ke arah cahaya yang belum tentu menyelamatkan. Di antara keputusan itu, langit tiba-tiba bergemuruh. Waktumu habis. Tanah bergetar, pohon-pohon berteriak, dan dari bawah tanah tangan-tangan hitam muncul, berusaha mencengkram kaki Bayu. Dia teriak sekencang-kencangnya, "Aku mau pulang!" Tapi suara dari dalam air berteriak lebih keras, "Tidak ada yang pulang dari sini!" Bayu akhirnya melempar gelas itu, dan airnya meledak seperti asap hitam. Sosok dirinya sendiri muncul lagi. Kali ini wajahnya hancur, mata putih semua, lidah panjang menjulur. Sekarang giliranmu.
Ayu dipaksa mundur, tangan-tangan mulai menarik masuk ke tanah. Dan di detik terakhir, cahaya merah dari kejauhan menyilaukan pandangannya. Bayu menutup mata, tubuhnya tertarik ke dalam tanah. Dan kemudian, semua jadi gelap. Bayu terbangun, tubuhnya dingin, pakaian basah, telinganya berdengung seperti habis meledak petasan di dalam kepalanya. Matanya buram dan sekelilingnya hanya kabut putih pekat. Aku di mana? Ia coba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat, seperti baru ditarik keluar dari lumpur. Kepalanya berdarah, tapi rasa hausnya hilang, sunyi, bahkan suara alam pun tak ada. Lalu dari kejauhan terdengar suara perempuan. Bayu, kamu sudah bangun? Bayu menoleh cepat. Gadis itu gadis yang tadi memperingatkannya. Bayu menoleh cepat. Gadis itu gadis yang tadi memperingatkannya. Kini dia berdiri tepat di pinggir kabut. Aku bantu kamu keluar, tapi dengan satu syarat. Apapun, asalkan aku bisa pulang dari sini, jawab Bayu dengan cepat. Gadis itu menatapnya lama. Wajahnya terlihat lebih tenang sekarang, tapi suaranya dingin. Setiap orang yang tersesat di sini harus meninggalkan sesuatu. Kalau kamu ingin pulang, kamu harus buang bagian dari dirimu. Bayu bingung. Maksudmu bagaimana? Pilih ingatanmu atau tubuhmu. Kalau kamu buang ingatanmu, kamu bisa pulang. Tapi kamu gak akan pernah tahu apa yang terjadi di sini. Kalau kamu buang tubuhmu, kamu tinggal di sini sebagai bayangan. Bayu terdiam. Lalu dari balik kabut muncul sosok dirinya yang satunya. Bayu yang lain itu tersenyum dan berkata, aku sudah buang ingatanku. Makanya aku harus balik ke sungai itu, mencapai siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba semuanya berputar. Bayu merasa seperti ditarik dari dalam mimpi. Dunia di sekelilingnya runtuh dan sebuah bisikan terakhir terdengar. Selamat datang kembali atau selamat tinggal. Bayu terbangun di tengah pos jaga hutan. Beberapa petugas SAR mengepungnya. Mas, kamu sadar? Mas Bayu kan? Sudah 3 hari kamu hilang. Bayu bingung. Aku siapa? Para petugas saling pandang. Bayu menatap tangannya. Luka-lukanya hilang, tapi ada bekas goresan berbentuk bunga melati di pergelangan tangannya. Ia tersenyum tipis. Tadi aku mimpi ya? Sungai, kabut, cewek itu. Tak ada yang menjawab, tapi saat ia menoleh ke arah hutan, di balik pepohonan, gadis itu berdiri dengan mata kosong dan mulutnya berbisik. Jangan balik ke sini Bayu, satu nyawa sudah cukup. Bayu membeku, hutan di belakangnya terasa hidup dan sungai itu mungkin masih menunggu orang berikutnya. Itulah sebuah kisah tentang keputusan di tengah kehausan yang nyaris menghilangkan kemanusiaan. Terima kasih sudah bergabung di Rendra Story Horror. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.